Ada dua hal yang paling penting dari heboh-heboh ini. Kader PSI entah siapa namanya itu, statementnya itu agak-agak ya. Sebetulnya Pak Jokowi itu sudah pantas kalaupun mau jadi nabi, cuma memilih untuk jadi manusia biasa. Jadi di pikiran orang ini menjadi nabi itu pilihan dirinya sendiri. Jadi atau mungkin dianggapnya ikut pemilihan gitu. Ya namanya politisi ya. Jadi apa-apa itu jabatan itu dipikirnya itu pemilihan gitu. RT, camat, sehingga menjadi pilihan kita mau jadi nabi apa enggak gitu. Ya, seekor kata itu berpikir sebagaimana kata, Pak. Tidak mungkin kata itu berpikir seperti singa. Tapi kata kan tidak berpikir. Ya kita anggap berpikir walaupun kata ya. Artinya orang itu selalu mengukur sesuatu itu sesuai dengan apa isi kepalanya gitu. Makanya penting kita mengupgrade isi kepala. Setidaknya tahu dulu kalau nabi itu bukan masalah pantas dan tidak pantas, lalu pilihan mau jadi nabi atau tidak. Kemudian kalau bicara masalah pantasnya, ya pelajari sifat-sifat nabi ya. Yang 4 itu kan sifat nabi dan rasul itu. Siddiq itu jujur, nggak pernah bohong ya. Jadi nabi itu nggak suka bohong. Ya kalau menurut orang ini Pak Jokowi nggak suka bohong ya masuk amanah, tabligh, fatonah, cerdas gitu ya. Jadi nggak ada kebijakan-kebijakan yang nyelengsek itu. Bikin ini, bikin itu terus tidak akurat, prediksinya melenceng, nggak ada nabi begitu ya. Ekonomi meroket cut ke atas terus, SMK atau apa gitu, mobil MAK, mobil SMK atau apa dan sebagainya lah ya. Tapi kan mungkin pandangannya berbeda. Mungkin dipikirnya Jokowi ini semua omongannya benar, semua prediksinya benar, atau jangan-jangan berpikir tentang pengabdiannya kepada masyarakat. Justru kalau nabi yang bukan rasul itu tidak dapat wahyu untuk orang lain, Pak. Wahyunya untuk diri sendiri sebetulnya. Ya tetap mengabdi kepada masyarakat lah ya. Ya boleh-boleh lah. Itu yang pertama ya. Jadi kalau menarasikan sebetulnya sudah pantas kalaupun mau jadi nabi. Cuma ya memilih untuk jadi manusia biasa, tawadu gitu. Wah, itu di pikiran kepala orang ini adalah menjadi nabi itu ada kriteria, terus kita pilih, saya mau jadi nabi gitu. Jadi bukan diangkat oleh Allah gitu. Dipikirnya ikut pemilihan gitu. Ya nggak apa-apa. Saya nggak tahu juga orang ini pengetahuannya selevel apa masalah nabi. Apalagi kalau melihat pembelaannya, ini bukan masalah menerima wahyu atau tidak. Ini nabi secara simbolis lah bahasanya, atau mungkin hiperbolis sedikit atau secara bahasa. Artinya sempurna. Lalu ramai-ramai berkembang narasi berarti menyamakan dengan seseorang yang sudah layak menjadi nabi. Ya sama aja dengan menyamakan dengan nabi toh. Artinya kualitasnya sama dengan nabi, kan begitu kira-kira. Atau sama dengan nabi. Sebetulnya Pak, kalau menyamakan, kalau kita disiplin belajar tasbih itu, bahkan tapi nggak usah bawa-bawa kitab di sini ya. Tasbih itu Pak, boleh-boleh saja Pak, nggak ada batasannya. Kamu bilang tai ayam sama dengan telur ayam, itu boleh-boleh saja Pak. Cuma kesamaannya di mana, itu saja. Sama-sama keluar dari pantat ayam. Apakah salah orang ngomong begitu? Enggak. Kalau baca tafsirnya Al-Qurtubi, ketika Allah menyamakan Nabi Isa dengan Nabi Adam, itu bainahuma syibhun. Di antara keduanya ada kesamaan, tapi bainahuma juga farkun ba'idun. Tapi di antara keduanya juga ada perbedaan yang krusial. Artinya nggak ada masalah kita menyamakan dua hal itu. Walaupun kalau dihitung secara keseluruhan, persamaannya sedikit atau cuma 1 poin bahkan. Tapi perbedaannya semua poin. Boleh begitu. Contohnya Nabi Isa sama dengan Nabi Adam, sama-sama tidak punya bapak, itu saja. Perbedaannya, Nabi Adam tidak punya ibu, Nabi Isa punya. Nabi Adam tidak dilahirkan. Nah, kecuali kata Kiai satu itu, Nabi Isa dilahirkan dari rahimnya Maryam.
proses penciptaannya jauh berbeda. Oke, misalnya Nabi Isa bertahap, tapi bertahapnya itu dari bagaimana proses bayi. Nabi Adam bertahap, tapi bertahap dari bahan mentahnya. Dari turab, kemudian menjadi tin, menjadi sol-sol, menjadi sulalah dan sebagainya ya. Itu sama-sama berproses tapi beda prosesnya. Begitu juga tai ayam. Kalau hanya menyamakan, sama dengan telur ayam. Sama di mananya? Ya banyak kesamanya. Sama-sama keluar dari ayam. Satu. Sama-sama dinisbatkan kepada ayam. Telur ayam, tai ayam. Dua. Tiga, sama-sama makhluk. Iya toh? Pak Jokowi dengan Nabi Muhammad SAW itu sama, Pak. Sama apa? Sama-sama orang. Iya toh? Sama-sama akan mati. Sama-sama dilahirkan. Sama-sama Islam. Jadi ya boleh-boleh aja. Kesamaannya di mana sebetulnya kan itu saja. Saya kasih batasan yang paling krusial lah. Tai ayam dan telur ayam bisa main boleh-boleh aja kok. Ya kalau misalnya ada orang bilang ini sama dengan Nabi, ya tinggal kita memandangnya. Ini kayaknya mirip sama tai ayam sama dengan telur ayam deh. Artinya ya dilihat dari kesamaannya, sama-sama orang mungkin, atau sama-sama pernah jadi pemimpin mungkin. Kan bisa aja Pak. Bebas-bebas aja lah ya. Nggak usah terlalu heboh gitu ya. Yang penting kita paham kemana arahnya. Dan kalau misalnya dia merasa tidak salah dengan narasi itu, kita pun juga tidak boleh disalahkan dengan narasi. Oh maksudnya itu ya mungkin telur ayam dengan tai ayam kali. Ya memang sama dong, sama-sama dari ayam. Masa telur ayam dari ayam, tai ayam terus dari kambing? Tai kambing dong. Kan tai ayam. Namanya tai ayam. Kan begitu, telur ayam. Gitu Pak. Tapi kalau baunya beda, rasanya saya nggak tahu kalau rasanya, belum pernah saya cicipi tai ayamnya ya. Jadi belum tasdik lah maksudnya. Belum membuktikan lah gitu. Jadi saya baru menghukumi saja, baru ainul yakin saja ya, bahwa rasanya itu tidak enak, tapi hakul yakin belum. Karena belum mencicipi. Ya, siapa tahu Bapak ini sudah pernah ya. Jadi begitu saja ya, nggak usah terlalu heboh lah, biasa begitu ya. Apakah murtad? Murtad kemana ya? Apanya yang murtad gitu? Toh pernyataannya itu ya wallahu alam lah ya, nggak ada murtad. Di sini juga nggak nyebut Nabi Muhammad SAW juga ya. Jadi mari kita mengupgrade kecerdasan kita itu biar nggak malu-maluin gitu. Ini kan menunjukkan saja kalau mungkin tidak mengerti bagaimana proses orang itu menjadi nabi, dipikirnya pilihan gitu. Jadi dimajukan terus menolak gitu, mungkin gitu dipikirnya ya. Sama dengan mau jadi presiden, walaupun nggak pernah ada cerita kayaknya orang dimajukan terus nolak gitu. Sehingga dipikirnya sebetulnya sudah layak menjadi nabi, tapi ya memilih untuk jadi manusia biasa kan gitu ya Pak ya. Nabi itu manusia biasa Pak. Apa maksudnya nabi manusia biasa? Ya lapar. Bahkan Allah yang menjelaskan ya. Di sisi apa biasanya? Kan tergantung kita ngomong. Omongan itu kan ada pemahamannya. Yamsuna fil aswaq ya'kuluna ta'am. Bukan malaikat nabi itu. Manusia, ya manusia biasa. Makan, lapar, belanja di pasar, haus minum, ngantuk. Bahkan al-a'rad al-basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan sakit. Ya Nabi mengalami itu. Ya sedih, ya bahagia. Justru karena Nabi itu manusia sama dengan kita, maka apa yang ditaklifkan kepada Nabi relevan dengan kita. Kalau Nabinya malaikat, tidak lapar, tidak ada nafsu untuk makan, tidak ada nafsu untuk tidak ada keinginan untuk minum, terus diwajibkan berpuasa 1000 tahun, enjoy, nah kita mati. Makanya Nabinya juga lapar, diwajibkan berpuasa, berarti perintah ini relevan untuk semuanya. Nabinya bukan malaikat. Kalau nabinya malaikat memang tidak butuh makan, ya enak Pak, nggak usah kerja hidup itu. Jadi wajar kalau malaikat itu tidak mencuri, tidak apa. Kita itu kan mencuri, membunuh atau kan karena lapar, dari kerja sulit, 10 tahun.
akan memberikan 10 juta lapangan pekerjaan, 19 juta, 10 juta, nggak terjadi juga. Hanya mau nggak mau ya jadi buzzer, penjilat, yang penting dapat duit. Itu kan gara-gara lapar sebetulnya. Jadi marilah kita tidak usah terlalu heboh lah. Ya, memang sekarang itu apa-apa itu kalau nggak dibumbui agama itu kurang masuk gitu. Jadi walaupun ngomong apa aja tiba-tiba ke nabi-nabi gitu. Mungkin nanti akan ada, sebetulnya kalaupun mau jadi Tuhan pantas aja. Bisa aja begitu Pak. Ya namanya orang ngomong, nanti tinggal klarifikasi. Maksudnya menjadi Tuhan itu penguasa, ya kan berkuasa. Allahumma